Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, kembali kita membahas tentang ketentuan hitungan iddah bagi perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya, yang mana perempuan-perempuan ini nanti penghitungan masa iddahnya adalah menggunakan hitungan bulan, tidak lagi menggunakan hitungan quru' atau dengan penghitungan melahirkan. Namun penghitungannya adalah menggunakan 3 bulan. Hitungan bulan 3 bulan hijriyah maksudnya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada video yang sebelumnya bahwa perempuan-perempuan yang masa iddahnya menggunakan hitungan bulan ada 4 kelompok manusia, 4 kelompok perempuan sebagaimana itu disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Yaitu yang pertama adalah istri yang diceraikan suaminya namun si istri ini masih berusia anak-anak. Lalu kemudian yang kedua adalah istri yang diceraikan suaminya, dia sudah dalam usia-usia dewasa namun dia masih belum pernah mengalami haid sama sekali. Lalu kemudian yang ketiga adalah perempuan-perempuan yang dia itu menopause, dia sudah tidak lagi mengalami yang namanya haid. Dan sebagaimana keterangan dari Syekh Al-Bujairami di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Al-Iqna, bahwa perempuan itu akan mengalami menopause pada kisaran usia 60 sampai 62 tahun. Itu usia-usia di mana perempuan ini akan mengalami yang namanya menopause. Nah, pada jenis kelompok yang keempat yaitu adalah perempuan yang mutahayyirah. Perempuan-perempuan yang mutahayyirah dalam keterangan kitab Fathul Qorib dikategorikan sebagai perempuan yang masa iddahnya nanti ketika dia ceraikan adalah dengan menggunakan hitungan bulan, yaitu 3 bulan hijriyah. Yang mana telah kami sampaikan pada video sebelumnya, khusus untuk pembahasan perempuan yang mutahayyirah ini disendirikan pada video yang sekarang ini dan tidak kami bahas pada video yang sebelumnya. Karena memang keterangan lebih konkretnya disebutkan di dalam hasyiah Al-Baijurinya, bukan disebutkan di dalam kitab Fathul Qoribnya. Dalam hal ini, beliau Syekh Al-Baijuri memberikan keterangan, yang mana Syekh Baijuri menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qauluhu aw kanat mutahayyiratan. Jika seandainya istri yang diceraikan ini dia dalam keadaan mutahayyirah, artinya dia bercampur antara haid dengan darah istihadhahnya, atau bercampur antara darah nifas dengan istihadhahnya. Namun dia kondisinya mutahayyirah, bukan mubtadi'ah mumayyiza atau mubtadi'ah ghairu mumayyiza, mu'tada mumayyiza atau mu'tada ghairu mumayyiza, bukan, tapi dia statusnya adalah mutahayyirah. Baik itu nanti secara umum adalah mutahayyirah yang mutlaqah atau mutahayyirah yang dzakirah lil waqt, nasiyah lil adat, atau mutahayyirah yang dzakirah lil adat, nasiyah lil waqt. Beliau dalam masalah ini menyebutkan fa'iddatuha, iddahnya perempuan yang mutahayyirah dari 3 jenis perempuan tadi itu, 3 jenis mutahayyirah itu ya, salah satu ashhurin fil hali, yaitu masa iddahnya adalah menggunakan hitungan bulan, yaitu 3 bulan hijriyah. Li'anna kulla syahrin, alasannya karena setiap bulannya dari masing-masing 3 bulan ini ya, yashtamilu ala tuhrin wa haidin ghaliban. Secara umum, orang yang mutahayyirah, perempuan-perempuan yang dia itu mutahayyirah, haidnya dengan istihadhahnya bersambung, bercampur, tanpa ada pembatas, tanpa ada pembeda. Dia bukan perempuan yang alaiha baqiyatut tuhri, bukan seperti itu. Itu dalam tiap bulannya pasti dia ada masa haid dan ada masa suci, ghaliban secara umumnya. Hadza intuliqat fi awwali syahri. Si perempuan mutahayyirah itu ketika diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya menjadi 3 bulan secara sempurna kalau dia diceraikan fi awwali syahri. Diceraikan di permulaan bulan, yaitu tanggal 1 hijriyahnya. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang dia itu diceraikan oleh suaminya, sedangkan perempuan ini kondisinya dia adalah perempuan yang mutahayyirah, haid dengan istihadhahnya bercampur, bersambung.
Kalau seandainya perceraian itu terjadi fi awwali syahri, terjadi pada tanggal 1 di bulan-bulan Hijriyah, dia tinggal menyempurnakan saja. Di bulan pertama itu digenapkan sampai habisnya bulan pertama dengan munculnya ru'yatul hilal, lalu dia masuk pada bulan kedua sampai habis dengan ketentuan ru'yatul hilal, lalu kemudian masuk pada bulan ketiga sampai habis dengan ketentuan ru'yatul hilal. Ketika sudah melewati 3 bulan seperti ini, maka perempuan ini, si mutahayyiro ini, dia dikatakan habis masa iddahnya. Ini ketika dia mutahayyiro dan diceraikan oleh suaminya di awal bulan. Keterangan lanjutannya, fa'in tuliqat fi asna'i syahri. Jika seandainya mutahayyiro ini diceraikan oleh suaminya di pertengahan bulan, artinya bukan di tanggal 1 Hijriah. Ada rincian-rincian ketika cerai itu terjadi bukan di tanggal 1. Yang mana perinciannya dalam Syekh Baijuri menyebutkan, fa'in kanal baqi yasa'u haidon wa tuhron bi an kana sittata asyara yauman fa'aksara khusiba laha Qur'an. Jika seandainya sisa waktu dalam 1 bulan tadi itu masih mencukupi waktu aqallul haid dan tuhri, masih mencukupi paling sedikitnya masa haid dan paling sedikitnya masa suci, yaitu 16 hari fa'aksara atau lebih. Jadi misalkan dia itu ketika diceraikan tanggal 6 Hijriah misalkan. Lalu kemudian ternyata dari tanggal 6, 7, 8, 9, 10 sampai akhir bulan dia melewati selama 25 hari misalkan. Berarti 25 hari dia itu setelah diceraikan oleh suaminya, ini merupakan waktu yang cukup untuk mengalami masa suci dan juga masa haid dengan penghitungan paling minimal. Ketika misalkan dia diceraikan dalam hitungan yang seperti ini, artinya sisa bulan berikutnya, bulan kebelakangnya ini masih cukup untuk masa suci dan masa haid, maka ini cukup dihitung sebagai 1 quru. Dihitung sebagai 1 quru. Ketika dia masuk pada bulan kedua dan bulan ketiga, dia tinggal menyempurnakan 1 bulan penuh di bulan kedua dan 1 bulan penuh pada bulan yang ketiga. Ini kalau di sisa waktu, sisa hari pada bulan yang pertama itu masih mencukupi aqallul haid dan aqallut tuhri. Paling minimalnya haid dan paling minimalnya suci fa'aksaro atau bahkan lebih. Nah, alasannya listimalihi alat tuhri la mahalata. Karena di bulan itu, ketika dia itu di bulan pertama maksudnya, ketika dia diceraikan oleh suaminya dan masih tersisa 25 hari, masih tersisa 20 hari, masih tersisa 17 hari misalkan, dia di situ pasti mengalami yang namanya haid, pasti dia itu mengalami yang namanya suci. Karena memang aqallut tuhri, paling sedikitnya masa suci itu adalah 15 hari, dan aqallul haidhi itu adalah 1 hari. Lalu setelah dia melewati seperti ini di bulan pertama, watuk milu bisyahraini hilaliyaini ba'dahu. Dia melewati tinggal menggenapkan bulan kedua 1 bulan penuh, bulan ketiga 1 bulan penuh. Ini kalau sisa hari setelah dia diceraikan itu masih cukup untuk mengalami paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci. Rincian pertama seperti itu. Rincian yang kedua, wa in kana la yasa'u haidon wa tuhron. Seandainya sisa hari setelah perempuan ini diceraikan itu tidak cukup untuk mengalami masa suci dan masa haid, artinya berarti kurang dari 16 hari. Misalkan si perempuan ini diceraikan pada tanggal 20 Hijriahnya, sehingga sisanya ini entah 10 atau 9 hari itu, jelas ini tidak cukup untuk minimalnya haid dan minimalnya suci. Karena dia diceraikan pada tanggal 20 Hijriah. Entah itu nanti ternyata 1 bulan itu menjadi 30 hari atau 29 hari, maka otomatis hari-hari seperti ini adalah tidak cukup untuk minimalnya suci dan juga tidak cukup untuk minimalnya haid. Wa in kana la yasau haidun wa tuhran bi an kana duna sittata asyara yauman. Yang sekiranya sisa hari itu kurang dari 16 hari. Lam yuhsab laha Qur'an.
maka sisa hari ini tidak dianggap satu quru. Karena tidak dianggap satu quru, wa ta'taddu ba'dahu bi salasati asyhurin hilaliyatin. Dia harus menggenapkan di setelahnya sampai 3 bulan sempurna. Berarti dia ketika masuk pada bulan kedua itu dianggap bulan yang pertama, masuk bulan yang ketiga dianggap bulan yang kedua, dan masuk di bulan yang keempat dianggap sebagai bulan yang ketiga. Adapun sisa waktu yang di sebelumnya, yaitu 10 hari atau 9 hari pada bulan yang pertama ini tidak dianggap sama sekali. Ini kalau perempuannya dalam keadaan mutahayyirah. Lalu kemudian Syekh Al-Baijuri memberikan kelanjutan keterangan. Wa ammal mustahadatu ghairal mutahayyirati. Kalau seandainya kemudian perempuan yang istihadhah itu ternyata bukan yang mutahayyirah, berarti dia bisa jadi sebagai perempuan yang mubtadi'ah mumayyizah atau mubtadi'ah ghairu mumayyizah, atau bisa jadi juga adalah perempuan yang mu'tadah mumayyizah atau mu'tadah yang ghairu mumayyizah. Ada 4 jenis perempuan berarti, ya. Faturaddu li aqra'iha al-mu'tabara fi haqqiha. Maka penghitungan iddahnya sesuai dengan quru yang terjadi pada dirinya. Tentunya ini kembali kepada ketentuan perempuan-perempuan yang mubtadi'ah mumayyizah atau perempuan yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah, hukum-hukum di situ seperti apa, kapan dikatakan sebagai haid dan kapan dikatakan sebagai suci, kembali kepada penghitungan quru. Seperti apa nanti penghitungan masa suci bagi perempuan yang mubtadi'ah mumayyizah atau mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dia kembali kepada kebiasaan yang seperti ini. Demikian juga bagi perempuan-perempuan yang mu'tadah, perempuan-perempuan yang dia itu mengalami istihadhah, namun dia itu adalah mu'tadah, baik itu mu'tadah yang mumayyizah ataupun mu'tadah yang ghairu mumayyizah, sebagaimana juga disebutkan di sini, faturaddul mu'tadatu li'adatiha qadran waqtan in arafathuma wal mumayyizatu litamyiziha wa mubtadi'atu ghairul mumayyizah awil faqidah syarta tamyizin li yaumin wa lailatin fil haidi wa 29 yauman fit tuhri. Kembalinya nanti seperti itu. Kalau kemudian perempuannya itu adalah yang faqidah syarta tamyizin, dia memang tidak bisa membedakan mana darah-darah haid dan mana juga darah-darah suci. Bagi perempuan yang seperti ini, khusus yang seperti ini, langsung saja dia genapkan masa iddahnya menjadi 90 hari sebagaimana disebutkan di sini, ya. Fa'iddatuha tis'una yauman. Maka masa iddahnya adalah 90 hari. Ini merupakan rincian-rincian bagi mereka perempuan-perempuan yang mengalami istihadhah. Baik itu yang di awal tadi kita bahas adalah perempuan yang istihadhahnya berjenis mutahayyirah, entah itu mutahayyirahnya yang mutlaqah atau dia itu yang dzakirah lil waqti nasiyah lil adadi, atau mutahayyirah yang dzakirah lil adadi nasiyah lil waqti. Seperti apa sudah kita baca. Demikian juga bagi perempuan-perempuan yang dia itu mubtadi'ah mumayyizah atau mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah yang mumayyizah atau mu'tadah yang ghairu mumayyizah, itu juga seperti barusan yang telah kita baca ketentuannya. Namun khusus untuk mereka yang faqidah li syartil tamyiz, dia memang tidak bisa membedakan, artinya ghairu mumayyizah, langsung saja digenapkan masa iddahnya adalah 90 hari. Nah, ini keterangan yang disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Baijuri terhadap kitab Fathul Qorib, yang mana ini memang perlu disendirikan keterangannya pada video yang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul bisa memberikan kegemblangan, dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa mengamalkan ilmunya, sehingga ilmu kita betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin dekat dan semakin dicintai oleh kekasih kita, idola kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.